Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Wiki Adrian kembali menjumpai Anda dalam program Market Review, program yang akan membahas berbagai macam isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com. Dan inilah Market Review selengkapnya. Ya, sejumlah asosiasi pertambangan menilai tahun 2020 menjadi tahun yang berat bagi bisnis di sektor mineral dan batu bara, di mana pandemi COVID-19 telah membuat pasar dan harga komoditas tambang mengalami penurunan yang tajam. Sejumlah asosiasi pertambangan menilai tahun 2020 menjadi tahun yang berat bagi bisnis di sektor mineral dan batu bara atau minerba, di mana dampak pandemi COVID-19 telah membuat pasar dan harga sebagian komoditas tambang mengalami penurunan yang signifikan. Bahkan para pengamat memprediksi bahwa realisasi investasi minerba pada tahun ini akan meleset dari target. Hal ini disebabkan wabah virus corona yang telah menghambat beberapa proyek serta aktivitas pertambangan dan mengakibatkan perlambatan investasi sektor tersebut. Berdasarkan data asosiasi, investasi minerba pada tahun 2020 dinilai akan turun hingga 15% atau berada di kisaran 5,5 miliar dolar Amerika. Angka tersebut jauh di bawah target minerba di awal tahun ini yang mencapai senilai 7,749 miliar dolar Amerika. Tidak hanya dari sisi produsen, sejumlah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pertambangan juga ikut terdampak akibat langkah efisiensi dalam bentuk pengurangan rasio pengupasan dan pengurangan cadangan batu bara yang dimiliki tiap produsen. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, untuk membahas jatuh bangun investasi minerba sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia. Selamat pagi Pak Hendra. Selamat pagi Pak Wiki. Ya, terima kasih Pak Hendra sudah bergabung kembali bersama kami di IDX Channel di Market Review. Baik, tema kita hari ini tentu saja mengenai dinamika dari investasi di sektor minerba, dan ini secara prediksi di tahun 2020 akan menjadi tahun yang cukup berat untuk sektor ini. Seberat apa sebetulnya Pak Hendra? Iya, memang kalau lihat data yang disampaikan tadi, saya memproyeksikan mungkin lebih rendah dari 15% ya, kelihatannya ya. Bahkan estimasi 60% dari realisasi tahun lalu kelihatannya ya, kalau melihat kondisi saat ini ya. Dan kalau kita berbicara mengenai investasi, tentu kita secara umum melihat dari konsep di pertambangan itu adalah investasi yang dilakukan oleh existing companies ya, yang sekarang beroperasi, atau kita berharap pada prospektif investor ya, yang tentunya dalam situasi saat ini tentu kita tidak bisa berharap dari prospektif investor, jadi dari existing investor. Nah, dari existing investor itu kan ada perusahaan mineral, perusahaan batu bara, perusahaan jasa kontraktor pertambangan, dan juga tentu pemegang UP, PKPGW dan kontrak karya, dan perusahaan yang membangun fasilitas pengolahan pemurnian atau smelter. Nah, hampir semua lini bisnis di sektor pertambangan mineral dan batu bara karena pandemi COVID-19 ini sangat terdampak. Jadi yang dilakukan oleh perusahaan tentunya adalah bagaimana agar bisa bertahan, survival mode menurut saya. Dan kalau kita konteks investasi, tentu itu investasi baru dilakukan oleh perusahaan jika suatu project atau suatu unit bisnis itu tentu akan mereka berharap ada return, tentunya ya, ada return. Tapi kalau lihat untuk melihat return tersebut tentu harus memperhatikan berbagai faktor ya, outlook, market misalnya, kemudian juga bagaimana regulasi kebijakan ya, tentu juga melihat bagaimana long term ke depan dari satu produk atau komoditas. Nah, kalau kita melihat semua komoditas kecuali emas ya, tentu ini kondisinya lagi sangat-sangat berat untuk perusahaan bisa berinvestasi. Jadi yang saya sampaikan tadi, saat ini adalah fokus dari perusahaan adalah bagaimana bisa survive. Sehingga nanti kalau mereka bisa survive, baru rencana-rencana investasi bisa dilakukan. Nah, sayangnya COVID-19 ini merubah semua tatanan komoditas dan market, sehingga ini di saat-saat seperti saat ini perusahaan mau nggak mau memikirkan kembali rencana-rencana investasinya ke depan. Baik, di tengah kondisi sulit, Pak Hendra, bagaimana dengan komitmen-komitmen yang sudah ditandatangani dengan existing investors? Apakah ini kemudian dapat dikejar atau sebetulnya mereka juga sedang ada di surviving mode
yang mungkin berpikir ulang untuk bisa merealisasikan komitmen investasi yang sudah ditandatangani? Iya, tentu kalau kita lihat sekarang yang dilakukan dalam rangka survival mode bagi perusahaan-perusahaan, kalau kita lihat di perusahaan, kita melihat satu-satu ya di perusahaan batubara, yang dilakukan adalah bagaimana mengurangi cost ya. Mengurangi cost tentu dengan mengurangi stripping ratio, kemudian merenegosiasikan juga dengan kontraktornya agar ditinjau kembali ya cost strukturnya. Demikian juga di perusahaan mineral ya yang sedang berinvestasi ya, ada yang ingin melanjutkan kegiatan eksplorasinya ataukah pembelian bahan-bahan untuk produksi, ini semua harus ditinjau kembali, termasuk juga investasi untuk membangun fasilitas pengolahan pemurnian misalnya. Ini harus dilihat keekonomiannya ke depan dalam situasi perubahan market seperti ini. Nah, tentunya perusahaan-perusahaan juga membicarakan ini dengan para mitra-mitranya, bahkan juga dengan komitmen dengan para lender. Ini semua restrukturisasi keuangan ini sedang dilakukan agar bisa bertahan. Baru nanti komitmen investasi yang sudah dilakukan baru bisa dilaksanakan. Karena bagaimanapun juga profitabilitas dari perusahaan ini sangat penting, karena yang akan diuntungkan bukan hanya perusahaan, tentu juga negara yang mendapatkan pajak dari situ. Baik, secara general Anda tadi bahkan menyampaikan bahwa penurunannya lebih dari 15%. Itu kemudian spesifik di sektor minerba. Bagaimana dengan sektor-sektor pendukung? Apakah proyeksinya, prosentasinya sama atau akan lebih parah ataupun mungkin justru nggak terlalu parah sekali, Pak Hendra? Sektor pendukung di sini kalau di industri pertambangan mineral dan batubara tentu adalah kontraktor ya, salah satunya ya. Kontraktor. Kalau dilihat di outlook di batubara memang sebagian besar dilakukan oleh kontraktor. Jadi pasti kontraktor akan terimbas pertama kali ya. Karena tadi ada penurunan stripping ratio, kemudian ada renegosiasi juga dengan masing-masing produsen. Nah, kemudian kalau di pendukung yang lain tentu akan terimbas ya. Shipping ya, pengapalan ya, barges, dan kita bisa lihat bagaimana kondisi ekonomi ya, perputaran ekonomi di daerah-daerah produsen batubara pasti relatif sepi ya dibandingkan pada saat-saat harga tinggi. Dan kalau di mineral tentunya pendukung dalam hal ini adalah ya bagaimana kontraktor-kontraktor melaksanakan proyek-proyek yang tadinya direncanakan diinvestasikan, misalnya pembangunan smelter. Nah, ini pasti terhambat. Kita lihat saja pembangunan smelter tembaga yang dilakukan oleh Freeport ataupun Aman Mineral itu juga tertunda karena kondisi COVID-19 ini mengganggu ya supply, logistik dan juga tenaga kerja untuk membangun, dan juga tentu market yang berubah, kondisi komoditas, harga komoditas jadi pertimbangan lagi bagi perusahaan-perusahaan untuk melanjutkan kegiatan investasinya. Baik. Efisiensi yang dilakukan, selain tadi Anda menyampaikan ada restrukturisasi finansial yang dilakukan oleh perusahaan, bentuk efisiensi yang dilakukan apa saja di tengah proyeksi yang memang akan mengalami penurunan di investasi minerba? Iya, kalau kita lihat memang di data sayangnya dari Q2 dari perusahaan-perusahaan yang listing kita belum dapat ya. Tapi kalau kita lihat di batubara sendiri dengan kondisi harga saat ini, kami dari APBI mengkaji kurang lebih berpengaruh terhadap profitabilitas 20-50% ya dari emiten ya. Dan di nationwide sendiri mungkin 50% itu udah dalam kondisi rugi. Nah, ini yang mengakibatkan perusahaan berpikir tentu untuk bagaimana mereka bisa berinvestasi, dan saya kira juga di perusahaan mineral juga ya rencana-rencana untuk membangun smelter misalnya ini jadi pertimbangan lagi bagi mereka karena cost-nya juga sangat-sangat besar dan bagi profitability-nya juga sangat kecil, dan perusahaan-perusahaan harus mensubsidi paling tidak untuk bisa melanjutkan kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, ini yang menjadi bahan pertimbangan juga, dan tentu pemerintah dalam hal ini perlu mempertimbangkan ya bagaimana bisa mensupport perusahaan-perusahaan ini bisa survive, baru nanti kita berbicara mengenai kelanjutan investasi. Baik, ya Pak Hendra, satu hal yang cukup menarik bagaimana capaian investasi di sektor mineral dan batubara di tahun 2019 ini di atas 100%. Kita bicara soal kondisi yang ideal. Sebetulnya seberapa ideal yang terjadi di tahun 2019 dari misalnya harga komoditas, kemudian juga dari industrinya sendiri ataupun mungkin dari regulator, seberapa
ideal ekosistemnya pada saat itu, sehingga kemudian capaian realisasi investasinya lebih dari 100%, dan apa yang bisa di speed up di tahun 2020 ini, walaupun memang kondisinya cukup sulit gitu ya, untuk setidaknya mendekati lah capaian realisasi investasi di Minerba tahun 2019. Oke, balik tadi sedikit pertanyaan yang sebelumnya. Memang langkah yang dilakukan efisiensi, salah satunya adalah pengurangan stripping ratio dan efisiensi secara ketat dalam cost ya. Dan apa yang kalau kita lihat di fundamental di 2019 itu sebenarnya kalau kita lihat dari komoditas, karena orang berinvestasi tentu yang salah satu faktor yang penting dicermati adalah bagaimana outlook harga komoditas, kemudian regulasi dan long term dari outlook dari industri itu sendiri. Sebenarnya kalau kita lihat batu bara itu udah trennya udah menurun harga sejak pertengahan 2018, 2019 juga menurun sebenarnya. Sebelum COVID ini aja mempercepat dan juga membuat harga jatuh signifikan. Tapi sebenarnya outlooknya masih gloomy pada saat itu ya, karena perekonomian global sedang tertekan, ada trade tension Amerika dan Tiongkok. Sehingga memang meskipun angka realisasi main tinggi itu sebenarnya mencerminkan ada kepercayaan dari perusahaan-perusahaan untuk melanjutkan kegiatan usahanya, khususnya bagi pemegang PKP 2B ya, karena lagi bergulat dengan masalah kepastian investasi yang dalam undang-undang. Sehingga ada upbeat para perusahaan pada saat itu. Nah, apa yang dihadapi di 2020 tentunya ini di luar dari proyeksi dari siapapun, sehingga tentunya saat ini adalah saat yang untuk bagaimana mengerem rencana depan. Tapi tentu yang perlu dilakukan yang pertama tadi yang saya sampaikan ya efisiensi at all cost tentunya ya, dan apa yang perlu dilakukan untuk mempercepat saya kira adalah ya tentu perusahaan bisa untuk melihat bagaimana proyek-proyek yang punya return yang tinggi. Nah, memang ada beberapa perusahaan yang memproduksi batu bara dengan kalori lebih tinggi, mereka biasanya menggenjot karena harganya masih bagus. Tapi kalau yang kalori rendah mereka agak sulit. Jadi mereka melihat segmen by segmen ya, mana yang bisa di-boost, itu yang di-boost, tapi tentunya survival mode yang paling utama. Ya, Pak Hendra, kita akan jeda saja. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, dan pemirsa tetap di Market Review. Usai jeda kami akan segera kembali.